Om Swastiastu buat Bapak Ibu sekalian yang ada Om di Swastiastu, Pak ruangan. Samsul. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya juga bisa berhadir. Tadinya saya sempat khawatir karena seperti yang disampaikan oleh Pak Made Sudarsana, saya sedang mendapatkan kemuliaan untuk bisa melepaskan almarhum bapak saya di peristirahatan terakhir, dan alhamdulillah semua berjalan baik. Kemudian seluruh keluarga alhamdulillah juga sudah menerima dengan ikhlas. Nah, sehingga hari ini saya tidak berhalangan untuk bisa hadir. Kemudian selanjutnya saya mungkin ingin melanjutkan saja dari Pak Khalid, dan kebetulan saya belum di-share untuk materi beliau. Jadi saya ingin menegaskan satu hal saja untuk apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Khalid Mustafa. Jadi tentang tabir amanat Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 1 ini memang jarang sekali kita diskusikan. Jarang sekali diskusikan. Saya terus terang mendiskusikannya sejak tahun 2018 sebenarnya. Ketika terjadi perubahan peralihan dari Perpres 54 ke Perpres 16. Jadi kalau Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian mencoba membuka kembali konsideran dasar dari Perpres 54 dan Perpres 16, mungkin bisa merasakan gitu ya. Mungkin bisa merasakan bagaimana sebenarnya upaya dari pemegang kebijakan, dalam hal ini teman-teman LKPP RI, berupaya untuk memperkuat posisi pengadaan barang jasa di dalam pola pikir pelaku pengadaan, termasuk pelaku pengelolaan keuangan daerah. Karena seringkali bahkan tidak disebut seringkali juga, hampir semuanya beranggapan bahwa pengadaan barang jasa itu posisinya sangat marginal di dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Bahkan sehingga di lapangannya terjadi hal-hal yang menurut saya tidak produktif. Tidak produktif, kenapa? Misalkan di dalam pengadaan barang jasa menyebutkan untuk e-purchasing itu cukup surat pesanan. Tetapi itu kemudian dibenturkan dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang ketentuan LS di pasal 205-206 yang seolah-olah menyebutkan bahwa kalau LS pasti harus pakai surat perintah kerja. Padahal surat perintah kerja atau SPK ini diatur oleh Perpres, bukan diatur oleh Permendagri. Permendagri hanya mengatur dua hal, yaitu kontrak atau surat perjanjian kerjasama. Jadi disalahpahami kedua-duanya ini seolah-olah kalau LS harus SPK, padahal SPK sendiri itu diatur oleh Perpres. Perpres tidak mengatur tentang wajib SPK. Tetapi karena selalu dibenturkan antara dua regulasi ini, sehingga salah satu harus ngalah karena dibenturkan. Nah kemudian di Perpres 16 itu kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin bisa nanti melihat bahwa di Perpres 16 itu tegas sekali bahwa Perpres pengadaan barang jasa ini turunan dari undang-undang. Bahkan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di mana di dalamnya, di administrasi pemerintahan itu kita memiliki regulasi baru yang sebenarnya mengambil ruh dari regulasi Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang pelimpahan kewenangan. Jadi pelimpahan kewenangannya ada 3, atribusi, delegasi, mandatori. Nah ini jadi kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid, Perpres 16 tahun 2018, jangan baca Perpres 54 karena Perpres 54 itu posisi Perpres 54 adalah amanat dari PP, bukan amanat dari undang-undang. Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat di Perpres 54 itu masih ada PP 29 tahun 2000 tentang jasa konstruksi, pelaksanaan jasa konstruksi. Kemudian ada PP tentang pengelolaan keuangan daerah.
Dan ada PP pengelolaan aset kalau tidak salah juga. Jadi intinya Perpres 54 itu berada di bawah PP. Karena kok dasar menimbangnya di situ jelas disebutkan. Sedangkan di Perpres 16 tidak ada lagi PP di sana. Hanya ada 2 dan regulasinya setingkat undang-undang. Dalam lingkup apa? Dalam lingkup Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1. Jadi tidak perlu ditinggi-tinggikan, tidak perlu dibentur-benturkan. Apalagi dibenturkan dengan PP 58 tahun 2005 dan PP 12 tahun 2019. PP 58 dan PP 12 tahun 2019 itu amanat dari undang-undang juga. Tapi kalau kita lihat dari undang-undang dasarnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat PP 58 dan PP 12 itu turunan dari Undang-Undang Dasar pasal 5 ayat 2. Nah, jadi kalau kita lihat urutan pasalnya sendiri, justru lebih tinggi Perpres sebenarnya kalau mau ditinggi-tinggikan. Tetapi kan itu kontraproduktif. Karena kedua-duanya adalah fungsi presiden sebagai kepala negara dan fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan. Negara tidak mungkin berjalan tanpa pemerintahan. Pemerintahan tidak mungkin ada tanpa negara. Nah, ini mungkin saya ingin menegaskan di wilayah itu. Sehingga antara PP 12 dan Perpres 16 tahun 2018 bukan saling tinggi meninggikan atau rendah mengalahkan, tetapi saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena bunyinya saling melengkapi, maka di situ tidak ada irisan menurut saya. Tidak ada irisan. Karena apa? PP 12 dan Perpres 16 Perpres 16 ada di dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau namanya di dalam, dia berada di dalam lingkaran. Jadi bukan beririsan, bukan pula saling tinggi meninggikan, tetapi integral berada di dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena integral, dua-duanya tidak bisa dinafikan salah satunya. Paparannya Pak Halid itu komprehensif sekali, sehingga menurut saya mudah-mudahan perdebatan yang selama ini ada itu menjadi terjelaskan karena dasar-dasar regulasinya yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan setiap kali bertanya itu adalah dasar hukum. Nah, dari sisi dasar hukum saya pikir apa yang disampaikan Pak Halid luar biasa, sudah sedemikian lengkap. Saya hanya menambahkan saja bahwa sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perlu saya juga sampaikan seperti disampaikan oleh Pak Halid bahwa saya sering ditanya, Pak Samsul, Perpres 16 tahun 2018, Perpres 12 itu buku yang harus dipegang, diketahui oleh siapa sih gitu. Karena dalam proses kita memahami sebuah regulasi, tugas pokok dan fungsi yang pertama kita lakukan adalah pertama membaca dulu sehingga kita mengetahui. Kemudian setelah kita membaca mengetahui, kita kemudian membaca memahami. Nah, memahami ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa kita tahu kemudian mengerti. Nah, jadi ada mengetahui, mengerti, memahami, kemudian kita menyetujui. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang yang sudah pernah biasanya tanda tangan kontrak, gitu, tanda tangan bentuk kontrak atau tanda tangan perikatan, tanda tangan perjanjian. Itu seringkali kalau misalnya tanda tangan kontrak itu dinyatakan di lembar pertama harus dikasih paraf gitu. Nah, paraf ini sebenarnya berbunyi apa sih gitu. Ini yang jarang kita perdalam. Ketika kita melakukan paraf pada setiap halaman itu sebenarnya kita sedang menyatakan pada pihak lain, bahwa kita sudah membaca. Karena kita sudah membaca maka kita mengetahui. Nah, setelah kita mengetahui maka kita mengerti apa yang ada di halaman pada saat kita paraf itu.
Nah, setelah mengerti, maka kemudian ketika kita paraf, kita menyatakan bahwa kita memahami apa yang sudah ada di lembar pertama. Kemudian di lembar kedua, begitu juga di lembar ketiga dan seterusnya. Hingga sampai pada lembaran terakhir. Pada lembaran terakhir itu ketika sudah diparaf dan seterusnya, pada lembar terakhir itu ada kemudian ada lembar persetujuan. Maka ketika di lembar persetujuan kita tidak cukup hanya paraf saja, tetapi juga tanda tangan. Bahkan tidak boleh digabungkan, kalau tidak salah itu tidak boleh digabungkan antara paraf dengan tanda tangan. Jadi misalkan lembar persetujuan diparaf juga kemudian ditanda tangan juga. Itu tidak boleh, biasanya diganti. Lembar persetujuan hanya berisi tanda tangan dari para pihak yang melakukan perikatan atau yang mewakili pihak yang melakukan perikatan. Nah, ini bagian sebenarnya pada saat kita memahami itu. Tadi Pak Halid sudah dengan sangat tegas menjelaskan tentang tugas, kewenangan, kemudian tanggung jawab tugas, tanggung jawab kewenangan, tanggung jawab tugas belum tadi ya. Walaupun Belum secara Pak Sam. implisit tadi sudah disampaikan juga ya, belum ya. Sengaja biar Jadi Pak Sam ada bahan gitu kan. iya, kalau enggak habis sama sekali saya ini. Ya. Jadi nanti harus dilihat juga ketika kita menyebut kewenangan, sebenarnya di dalamnya ada dua hal. Yang pertama adalah tugas, yang kedua tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini ada tanggung jawab tugas, ada tanggung jawab kewenangan. Tadi Pak Halid sudah menyatakan, untuk delegasi, tanggung jawab kewenangan, tanggung jawab tugas, melekat kepada penerima delegasi. Jadi KPA itu adalah penerima delegasi dari pengguna anggaran. Makanya itu di depannya bukan pejabat pengguna anggaran, tetapi kuasa pengguna anggaran. Seandainya saja ini, seandainya yang diterima oleh orang yang layak untuk menerima delegasi kewenangan ini adalah penerima mandat, seandainya nih, PA memberi mandat kepada Kabid misalkan. Maka Kabid ini bukan disebut sebagai KPA, tetapi disebut sebagai pejabat pengguna anggaran. Karena kata pejabat itu di dalam pelimpahan keuangan di Undang-Undang 17 dan Undang-Undang Nomor 1 itu kalau dipanjangkan kalimatnya adalah petugas pelaksana atau pelaksana tugas. Ini kalau mandat. Nyatanya tidak ada pejabat pengguna anggaran. Nah, ini nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat perbaikan apa yang dilakukan oleh PP 12 tahun 2019 untuk memperbaiki PP 58 tahun 2005. Di PP 58 itu ada beberapa keterlanjuran menyebut PA itu sebagai pejabat pengguna anggaran. Pada pengguna anggaran adalah atributif dari undang-undang. Nah, itu sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki oleh PP 16 sehingga tidak ada lagi istilah pejabat pengguna anggaran. Yang ada hanyalah pengguna anggaran. Tapi karena pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada staf di bawahnya yang memimpin suatu unit SKPD, maka dia bisa mendelegasikan. Nah, penerima delegasi ini tidak bisa disebut pejabat, tapi disebut dengan kuasa pengguna anggaran. Karena disebut kuasa pengguna anggaran, tadi Pak Halid sudah menyebutkan, kuasa pengguna anggaran itu melaksanakan atau menerima, memegang tanggung jawab kewenangan, bukan hanya tanggung jawab tugas. Tadi saya sebutkan, setiap kewenangan di situ di dalamnya ada tugas dan tanggung jawab. Jadi ada dua di situ, tugas dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kewenangan ini apa? Nah, kalau kita baca di Permendagri, misalkan menandatanganin SPM. Bahkan juga kalau mungkin Bapak Ibu sekalian yang PA, KPA,
tolong dilihat lagi Permendagri 77-nya. Ini saya juga disadarkan oleh Pak Hilman Rosada, yang beliau ini mungkin bukan pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri, tetapi beliau mengikuti perubahan PP 58 dari PP 58 Permendagri 13 sampai sekarang Permendagri 77, sejak dari tukang ketik, asisten sorot, sampai dengan sekarang menduduki jabatan di Kementerian Dalam Negeri, beliau mengikuti prosesnya. Sehingga beliau sejarahnya menceritakan betul kepada kami bagaimana asal-usul pasal itu terjadi. Termasuk bagaimana munculnya PPK dan seterusnya. Nah, dari paparan ini kami bisa memahami pada saat itu di Bandung, di tanggal 3 itu kita memperdalam betul-betul, sehingga apa yang hari ini kami sampaikan sebenarnya itu merupakan ekstraksi dari apa yang kami dapatkan di Bandung. Kemudian kemarin juga saya berkesempatan secara tidak sengaja dengan Pak Kepala LKPP, walaupun saya tidak pernah meminta beliau untuk menjelaskan, beliau menjelaskan secara langsung. Dan apa perdebatan-perdebatan yang selama ini ada. Jadi kembali kepada tanggung jawab kewenangan tersebut, maka ketika menjadi KPA, PA-KPA silahkan dibuka nanti di Permendagri 77 tahun 2020, PA-KPA setiap kali mengeluarkan pembayaran, itu pasti akan menandatangani satu dokumen yang namanya Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, atau yang disingkat dengan SPTJM. Bukan hanya SPM, tapi SPTJM. Ini menandakan bahwa ketika SPTJM itu keluar, ditandatangani, maka seluruh tugas tindakan yang dilakukan oleh petugas pelaksana di bawah atas nama PA-KPA adalah diterima secara sah sebagai tanggung jawab kewenangan dari PA-KPA. Jadi tidak benar apabila sudah dilimpahkan kepada PPK, maka seluruh tanggung jawab kewenangan itu apalagi melekat kepada si PPTK itu. PPK dan PPTK yang menerima mandat itu hanya melaksanakan tanggung jawab tugas. Beda dengan tanggung jawab kewenangan. Tanggung jawab tugas adalah tanggung jawab kepada yang memberi tugas. Sedangkan tanggung jawab kewenangan adalah tanggung jawab yang melekat kepada pemilik kewenangan. Nah, ini kemudian para PPK, para PPTK menjadi lega sekarang. Tetapi juga harus was-was. Karena apa? Was-wasnya. Apabila ada PPK dan PPTK yang tidak paham soal ini, kemudian melakukan keterlanjuran pelampauan kewenangan, maka saya serahkan nanti kepada Pak Khalid untuk menjelaskan apa risiko hukum terkait dengan pelampauan kewenangan yang menyebabkan beban pengeluaran belanja negara. Itu Pak Khalid saja. Saya nggak berwenang itu. Karena saya tidak terlalu nyaman dengan pasal-pasal korupsi. Jadi saya udah biar orang yang berwenang sajalah yang menjelaskan hal itu. Tetapi dengan informasi ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa kembali membuka regulasi-regulasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Khalid Mustafa. Kemudian saya akan mencoba membagikan ini sedikit saja supaya kita bisa banyak diskusinya. Karena lebih enak diskusi daripada ini ya. Nah, ini mungkin sedikit satu slide sajalah yang perlu saya buka, nanti kita diskusikan lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, setelah saya membaca Permendagri 77 tahun 2020, kemudian PP 12 tahun 2019, kemudian juga diskusi-diskusi dengan kawan-kawan, diskusi-diskusi dengan
kompartemen gitu ya. Jadi saya sangat terbantu juga dengan teman-teman yang kontra ya, dengan pendapat-pendapat saya pribadi, kemudian juga pendapat-pendapat teman-teman KM partner. Terus terang di KM partner kita juga sering bertengkar Bapak Ibu sekalian untuk menguji pendapat masing-masing. Jadi jangan dikira kami di tim itu juga tidak saling berbeda pendapat. Nah, justru kemarin kita adakan karena perbedaan pendapat itu meruncing sedemikian runcingnya sehingga kami berkomitmen untuk mencari penjelasan dan kejelasan terkait dengan pendapat kami. Nah, jadi kalau saya ingin menganalogikan organisasi pengelolaan keuangan daerah itu seperti ini. Jadi ada kepala daerah, kemudian ada sekretaris daerah. Sekretaris daerah ini luar biasa juga tanggung jawabnya, ya. Karena sekretaris daerah ini selain dia sebagai pengguna anggaran buat sekretariat daerah, beliau juga sekaligus sebagai koordinator dari perangkat satuan kerja perangkat daerah. Oh ya, sebelum saya sampai ke sini, saya ingin meluruskan dulu Bapak Ibu sekalian. Ada saya nggak tahu apakah di teman-teman di Badung gitu ya, khususnya di sini yang peserta-peserta di sini itu ada yang anti banget dengan menyebut SKPD. Karena menganggap sejak terbitnya Undang-Undang 12 tahun 2000 Undang-Undang 24 ya, 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu ada yang menyebutkan bahwa tidak ada lagi itu SKPD, yang ada sekarang OPD. Nah, begitu keluar PP 12 tahun 2019, mereka jadi bingung lagi karena apa? PP 12 itu menyebut SKPD. Ada PPTK unit SKPD, ada PPK SKPD, ada PPK unit SKPD dan seterusnya gitu. Lah kok berarti SKPD masih ada dong gitu. Nah, ini terus terang saya juga bangga karena saya bekerja di Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Waktu itu kawan-kawan Kabupaten Banjar mendesak Pak Bupati untuk bertanya, mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri tentang keberadaan SKPD ini apakah masih ada atau tidak. Karena kita ingin tuangkan dalam nomenklatur. Begitu disampaikan surat tersebut, kemudian dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri dan jawaban itu kemudian dijadikan surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri untuk disebarluaskan kepada daerah-daerah lain. Jadi SKPD itu tetap ada nomenklaturnya di dalam organisasi perangkat daerah. Lalu apa yang disebut dengan perangkat daerah? Perangkat daerah itu kita baca di Undang-Undang 23 tahun 2014. Di situ disebutkan perangkat daerah itu untuk provinsi itu ada 5, untuk kabupaten kota itu ada 6. Di provinsi itu ada sekretariat daerah, ini perangkat daerah, kemudian ada sekretariat dewan, ini perangkat daerah, ada inspektorat, ini perangkat daerah, ada dinas, ini perangkat daerah, ada badan, ini perangkat daerah. Kemudian di kabupaten kota ditambah dengan perangkat daerah yang namanya kecamatan. Inilah yang disebut dengan perangkat daerah. Ketika kita menyebut kepala perangkat daerah, saya belum menyebut organisasi. Kepala perangkat daerah inspektorat, kepala perangkat daerah sekretariat daerah, kepala perangkat daerah sekretariat dewan, ini masih nyaman. Karena apa? Karena di dalam sekretariat daerah itu cuma ada satu sekretariat daerah. Di dalam sekretariat dewan itu hanya ada satu sekretariat dewan. Di dalam inspektorat hanya ada satu inspektorat. Bagaimana ketika kemudian kita masuk ke dinas? Di dalam dinas itu, dinas tadi disebut dengan perangkat daerah, di dalam perangkat daerah dinas itu terdapat satuan-satuan. Apa satuannya? Satuan kerja perangkat daerah, dinas pertanian, satuan kerja perangkat daerah, dinas perhubungan, satuan kerja perangkat daerah, dinas
PU. Itulah yang disebut dengan SKPD. Jadi meskipun sekretariat daerah itu cuma ada satu perangkat daerah, sekretariat daerah itu juga disebut dengan SKPD. Badan apalagi ada Bapelitbangda, ada Badan Kepegawaian. Badan Kepegawaian, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kecamatan apalagi ada kecamatan A, kecamatan B dan seterusnya. Itu adalah satuan kerja perangkat daerah. Jadi di dalam nomenklatur kita tetap ada satuan kerja perangkat daerah ketika merujuk spesifik kepada satuan-satuan yang ada pada perangkat daerah tersebut. Rangkaian dari sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dan seterusnya, itulah yang disebut dengan organisasi perangkat daerah. Saya agak susah ketika ada yang, Pak, nanti sebelum mengajar tolong izin ketemu dengan kepala OPD ya, Pak. Kepala OPD apa? Kepala OPD Dinas Pertanian. Kalau kepala OPD hanya kepala badan saja. Badan apa? Oh, berarti di situ ada lagi koordinator dari badan Bapeda, BKD dan seterusnya. Saya pikir ada jabatan baru nih. Oh, ternyata tidak, hanya penyebutannya saja. Dan itu kemudian tertuang dalam beberapa regulasi teknis pelaksanaan. Nah, jadi ini mudah-mudahan nanti kalau masih ada yang seperti itu dibetulkan saja. Jadi tetap ada satuan kerja perangkat daerah. Satuan kerja perangkat daerah itu apa? Bapeda, Bapelitbangda itu satuan kerja perangkat daerah. Maka Kabid yang kemudian jadi KPA itu sebutannya Kepala Unit SKPD, bukan Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah. Ini supaya jangan tertelisut gitu ya. Nah, dari uraian ini, saya contohkan saja sekretariat daerah. Ini Sekda, kemudian di bawahnya ada satuan kerja perangkat daerah, satuan kerja perangkat daerah. Maka secara sederhana, ini mungkin tidak bisa mewakili keseluruhan, tapi secara sederhananya, organisasi pengelolaan keuangan daerah itu ada bendahara umum daerah, ada pejabat pengelola keuangan daerah, bahwa pengguna anggaran itu ada lagi yang disebut dengan organisasi pengelola keuangan daerah ya. Organisasi pengelolaan keuangan daerahnya ada PPK-SKPD, pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Kemudian di bawah koordinasinya di bawah atau lininya di bawahnya ada PPTK. Kenapa saya menyebutkan PPTK itu di bawah PPK-SKPD? Karena dalam tawaran kajian ke struktur organisasi oleh resmi dari Kementerian Dalam Negeri, itu disebutkan bahwa pejabat penata usaha keuangan itu kan verifikator dari proses pembayaran. Karena dia verifikator, maka agar memudahkan jalannya verifikasi, yang diverifikasi itu harusnya harus lebih rendah daripada yang memverifikasi, agar fungsi verifikasi ini bisa berjalan dengan baik. Bisa dibayangkan nanti yang memverifikasi itu secara struktural jauh lebih rendah daripada yang diverifikasi. Maka tugasnya nanti bukan memverifikasi lagi, bahkan dia hanyalah pelaksana saja. Jadi tugas verifikasinya tidak berjalan. Maka dalam tawaran struktur organisasi yang disampaikan oleh teman-teman Kemendagri itu disebutkan pejabat penata usaha keuangan SKPD itu lebih tinggi kedudukannya dibanding pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi nanti kalau PPTK mengajukan tagihan, maka diverifikasi oleh PPK SKPD, setelah diverifikasi kemudian baru diajukan kepada bendahara. Nah, berarti bendahara PPK SKPD itu adalah organisasi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian KPA juga organisasi pengelolaan keuangan daerah. PPK unit SKPD pengelolaan organisasi pengelolaan keuangan daerah. Kok di sini tidak disebut si PPK pejabat pembuat komitmen gitu. Kenapa tidak disebut? Ya memang karena pejabat pembuat komitmen itu bukanlah
given pelaku dari pengelola keuangan daerah. Jadi ibarat keluarga, dia tidak ada di dalam keluarga itu, turunan itu. Tidak ada dalam struktur organisasi keluarga itu. Jadi PPK itu tidak ada. Maka PPK itu di mana? PPK adanya di Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 ya. Di situ disebutkan bahwa PA ini siapa? PA ini adalah organisasi pengelola keuangan daerah. Bahwa PA menetapkan itu kan, menetapkan PPK. Nah, di situ di dalam organisasi pengadaan barang jasa, PA menetapkan PPK. Berarti PPK itu hanya ada PPK dalam hal ini pejabat pembuat komitmen ya Bapak Ibu sekalian, karena memang di sini ada PPK SKPD, ada PPK pengadaan. Jadi dalam hal pengadaan barang jasa itu adanya di Perpres 16, Perpres 12. Maka saya menyimpulkan bahwa ketika organisasi pengelolaan keuangan daerah ini merasa atau menilai bahwa beban kerja, kegiatan ke subkegiatannya itu bisa dilaksanakan oleh organisasi pengelolaan keuangan daerah, maka tugas-tugas pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh organisasi pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana kalau kami tidak membentuk organisasi pengadaan barang jasa, Pak? Silakan kalau organisasi pengelolaan keuangan daerahnya mampu. Nah, sekarang pertanyaannya, organisasi pengelola keuangan daerah boleh nggak melakukan tender? Artinya jadi pokja langsung. Nggak bisa. Karena tugas kewenangan pemilihan penyedia tidak ada di dalam rincian tugas atau rincian kewenangan pengguna anggaran. Ataupun kuasa pengguna anggaran. Karena tidak ada, maka organisasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan organisasi lain yang ada di dalam organisasi pengadaan. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada Perpres 16, Perpres 12, untuk tender nanti yang menender siapa? Nah, karena Presiden tahu betul bahwa kalau tidak dibuat Perpresnya, maka nanti kasihan organisasi pengelolaan keuangan daerah ini. Maka Presiden yang tadi sudah melakukan tugas kenegaraan menetapkan PP, kemudian menetapkan Perpres sebagai wujud kewenangan pengelolaan pemerintahan. Jadi sebagai penguasa organ pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan, kuasa pemerintahan, maka Presiden menetapkan bahwa kalau ingin tender, saya mengeluarkan peraturan boleh membentuk atau dibentuk namanya pokja pemilihan. Muncullah Perpres 16. Kemudian Presiden juga mengetahui bahwa ada keterbatasan struktur organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Termasuk ketika seluruh organisasi pengelolaan keuangan daerah ini sudah cukup menerima tugas dan kewenangan, tetapi masih ada tanggung jawab yang dibebankan negara kepadanya. Nah, ketika tidak cukup personilnya, maka boleh menambah personil yang memiliki kompetensi. Siapa itu? Nah, saya menyebutnya di sini ada namanya kelompok pelaksana yang ditetapkan oleh PA. 1, tim teknis PA KPA. Tim teknis ini siapa? Tim teknis ini adalah tim yang ditetapkan oleh pengguna anggaran. Bisa berupa tim diambil dari internal, bisa berupa diambil dari eksternal. Kemudian tim teknis ini bisa dimanfaatkan oleh struktur-struktur organisasi yang ada di bawah PA. KPA minta pendampingan dari tim teknis boleh. Tinggal ditanyakan kepada KPA, KPA kamu mau minta tim teknis ini dalam rangka apa? Saya mau mereka sebagai ahli saya, maka dibentuklah tim ahli. Saya mau mereka menjadi tim pendukung saya, maka jadilah dia tim pendukung.
Ini tim teknis. Tapi tentu tim teknis ini mempunyai keterbatasan karena dia hanya tim teknis saja, maka dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Keputusan strategis hanya bisa diambil oleh KPA atau pejabat yang diberikan kewenangan mengambil keputusan strategis. Kemudian ada pejabat pengadaan. Makanya pejabat pengadaan ini adalah organ internal, bukan organ eksternal, tapi organ internal yang ada. Kemudian ada agen pengadaan. Agen pengadaan ini mutatis mutandis sebagai pejabat Pokja atau pejabat pembuat komitmen. Yang keempat, inilah yang disebut dengan orang atau personil yang melaksanakan tugas pembuatan komitmen yang disebut dengan pejabat pembuat komitmen. Sehingga perdebatan atau pertentangan tentang apakah boleh membentuk PPK atau tidak itu diserahkan kepada organisasi pengelola keuangan daerah membutuhkan atau tidak. Karena kembali ke pasal 1 Perpres 16 bahwa pengadaan barang jasa itu berdasarkan identifikasi kebutuhan. Maka ketika diidentifikasi kebutuhannya tidak membutuhkan PPK, silakan tidak membentuk PPK. Ketika tidak dibentuk PPK, maka ingat organisasi pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan tidak membutuhkan PPK. Siapa tuh kepala organisasi pengelolaan keuangan daerah? Yaitu kepala SKPD. Siapa kepala SKPD? Kepala SKPD adalah pengguna anggaran. Maka ketika pengguna anggaran menyatakan bahwa tidak membutuhkan PPK, maka dia harus mempertanggungjawabkan bahwa dia hanya menggunakan personil yang ada di bawah kewenangannya. Saya limpahkan kepada PPTK boleh nggak? Boleh, tugas-tugasnya diserahkan kepada PPTK. Berarti PPTK pada saat itu menjalankan tugas sebagai PPK. Tetapi ternyata di Perpres disebutkan tidak boleh PPTK itu melaksanakan tugas PPK jika dia belum bersertifikat kompetensi. Nah, karena tidak boleh oleh Perpres, maka PA harus takut dengan presiden. Kalau tidak takut, dia akan melakukan pelampauan kewenangan. Kalau pelampauan kewenangan ini menyebabkan pengeluaran beban belanja dan kerugian keuangan negara akibat pelampauan kewenangan. Pelampauan kewenangan adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang berwenang. Nah, jadi hati-hati. Pelampauan atau perbuatan melampaui kewenangan ini akan ada sanksinya. Ya, hati-hati juga. Jadi PA tidak boleh melimpahkan tugas PPK ke PPTK yang tidak memiliki sertifikat. Kalau kami tidak memiliki PPTK yang bersertifikat, kemudian kami memutuskan tidak ada PPK. Kemudian gimana, Pak? Ya sudah. Regulasi menyatakan PA, KPA sebagai pejabat pembuat komitmen. Inilah yang dimaksud dengan ke-PPK-an itu, pejabat pembuat komitmen melekat kepada PA KPA. Artinya dia tidak bisa tanggung jawab kewenangannya dilempar ke orang lain, tidak bisa tanggung jawab kewenangannya melekat kepada PA. Tugasnya bisa dilimpahkan kepada siapa? Kepada PPTK yang bersertifikat. Atau ada opsi, kalau memang PPTK-nya nggak ada yang bersertifikat, KPA-nya sudah dikuasakan, KPA-nya pun bilang bahwa saya tidak sanggup kalau melaksanakan kegiatan sebanyak ini. Maka Presiden mengatakan, boleh bentuk saja, tetapkan saja PPK dari organ non-struktural. Kalau mereka berkompeten, ya tunjuk saja sebagai pejabat pembuat komitmen, tugaskan mereka. Meskipun mereka bukan struktural. Nah, sekarang ini juga ingin menjawab pertanyaan terkait dengan, Pak, apabila kami tidak memiliki non-struktural atau japung yang memiliki kompetensi sebagai PPK, kira-kira boleh nggak kami menunjuk PPK di luar SKPD? Kembali kepada pasal tadi, kewenangan ke PPK-an melekat kepada PA KPA.
Karena melekat, maka ketika tidak ada sama sekali di dalam SKPD itu tidak boleh keluar dari organisasi itu. Karena kalau keluar itu berarti kan tidak melekat dia. Karena orang di luar sana yang di luar SKPD atau di SKPD lain itu bukan organ dari satuan kerja perangkat daerah yang ada di dalam pelimpahan kewenangan itu. Nah, ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin belum disampaikan oleh Pak Halid. Nah, selanjutnya sebagai yang terakhir mungkin ini saya hanya ingin menegaskan, tolong nanti kita juga terkait penandatanganan kontrak. Ini saya pengen jelaskan. Kalau kita baca beberapa referensi hukum, maka ada yang namanya kewenangan tadi, ada yang namanya tugas. Kemudian di Perpres itu disebutkan PPK itu adalah penerima kewenangan melakukan, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran beban belanja daerah. Kapan PPK itu menjadi petugas yang melaksanakan tindakan? Kapan PPK itu menjadi petugas yang melaksanakan keputusan? Dalam hal pembebanan belanja daerah, PPK ketika dibentuk itu sudah given sebagai pelaksana tindakan yang menyebabkan keluarnya belanja daerah. Pelaksana tindakan. Berarti kembali saya menegaskan bahwa PPK itu hanyalah penerima mandat dari tugas-tugas kewenangan yang ada di pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Nah, jadi kemudian terkait dengan mengambil keputusan di mana? Tindakan mengambil keputusan itu ada pada tugas mengadakan atau menetapkan suatu perjanjian. Mengadakan atau menetapkan suatu perjanjian. Jadi tugas PPK hanyalah mengadakan saja dalam hal penetapan tadi. Nah, kemudian mengadakan dan menetapkan itu yang kita diskusikan adalah tentang penandatanganan kontrak. Nah, ketika PPK bertanda tangan kontrak, apakah kemudian tanggung jawab kewenangan perikatan itu berpindah kepada PPK? Kita lihat dari Undang-Undang 30 tahun 2014 yang disampaikan oleh Pak Halid, bahwa apapun tindakan, apapun penetapan yang dilakukan oleh PPK itu berdasarkan pelimpahan tugas, bukan pelimpahan kewenangan. Tapi pelimpahan tugas. Berarti tanggung jawab kewenangan meskipun yang bertanda tangan kontrak PPK itu tetap tanggung jawabnya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Apalagi ketika pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran diatur oleh Permendagri 77 mengeluarkan surat yang namanya surat pertanggungjawaban mutlak. Ini tanda kutipnya mutlak. Maka seketika PA-KPA mengeluarkan surat itu, dia menyatakan dengan ini tanggung jawab kewenangan. Tanggung jawab kewenangan terkait dengan keuangan daerah saya terima. Berarti PPK tidak bertanggung jawab. PPK tetap bertanggung jawab, tetapi tanggung jawabnya tanggung jawab tugas. Tanggung jawab tugas bertanggung jawab kepada siapa? Tentu bertanggung jawab kepada yang memberi tugas. Kalau PPK-nya ternyata tidak kompeten, tidak melakukan tidak prudent, maka dia bertanggung jawab kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Silahkan ambil tindakan, cabut SK PPK-nya. Maka tindakan-tindakan itu adalah administratif. Tapi tentu juga yang harus dipilah, kalau
ada perbuatan tindakan pribadi yang secara sengaja berbuat jahat, ada mens reanya, ada actus reanya. Nah, ini wilayahnya Pak Halid saja. Maka tanggung jawabnya tetap tanggung jawab pribadi kalau perbuatan pidana. Gitu. Jadi pidananya tidak berpindah, tetapi tanggung jawab keperdataan, tanggung jawab administrasi pemerintahan itu tetap miliknya pemilik kewenangan. Nah, mungkin itu Pak Made yang ingin saya tegaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita hari ini, dan mudah-mudahan juga penjelasan Pak Halid yang sedemikian terang benderang itu tidak kemudian memperkecil ruang kita untuk berdiskusi. Karena saya takutnya dengan penjelasan yang sangat jelas dari Pak Halid tadi dan sangat berapi-api sampai internet connectionnya mati, saking semangatnya, gemesnya luar biasa. Ini kemudian memunculkan berarti semua sudah jelas dan tidak ada pertanyaan. Ini yang saya takut nih. Jadi mudah-mudahan diskusi tetap terbuka untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Made Sudarsana. Silakan.